Karena bulan Maulid, bulan bersama, kita nggak ngelihat partai, kita nggak lihat mazhab, nggak ngelihat apapun. Yang penting dia cinta Rasulullah, kita datang. Bahkan ke pelosok pun saya datang. Apapun, yang penting dia nyebut nama Rasulullah bergetar, saya datang. Gitu ya. Karena Rasulullah itu milik bersama, rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan untuk satu golongan. Ya. Maka walaupun saya belum pantas jadi pewaris beliau, saya ingin mewarisi akhlaknya lah sedikit. Menjadi membawa atau menjadi duta rahmat untuk alam semesta. Alam semesta tidak hanya orang soleh, juga ada yang tidak soleh. Tidak hanya orang taat, juga ada pemaksiat. Tidak hanya manusia, tapi juga ada hewan. Maka kalau kita emang ingin jadi pewaris rahmat Nabi, harus merahmati semuanya. Kalau ada pengusaha, dia harus berusaha, usahanya nggak menghancurkan alam, tapi memajukan alam. Kalau versi malaikat, pengusaha itu penghancur alam. Saya baru pulang dari Samarinda, Gus. Itu berkah Allah untuk Kalimantan. Batu baranya itu nongol-nongol di atas. Jadi orang tiba-tiba kayak mendadak. Kalau dia tahu nilainya batu bara. Kalau kita ambil, kata malaikat itu merusak. Tapi bagi manusia itu suatu kemajuan. Ya kan? Nah, maka perspektif kita memang beda dengan malaikat. Nah, ada di dunia ini orang-orang yang berkarakter malaikat. Ya, politikus itu dianggap jahat semua. Ya, tapi saya yakin politikus itu ada yang tikus, ada yang tidak. Ya, ya ada yang di kolbunya masih ada nama Rasulullah SAW. Ya, saya teringat satu riwayat sebelum tabarukan baca satu ini lalu kita syarah ya. Di akhirat itu di hadis Imam Tirmizi, hadis sahih, hadis Imam Baihaqi juga. Jadi nanti ada orang nggak punya amal baik, lalu dihisap. Setelah dihisap ditimbang, nggak ada baikannya. Dihisap keluarlah sijil. Sijil itu seperti kita kalau mau keluar negeri harus rekening koran. Rekening koran panjang itu. Keluarlah perinan amalnya. Dan dari awal sampai akhir semuanya dosa. Nggak ada kebaikannya. Mulai dari ujung rambut, ujung ubun-ubun, sampai ujung kaki semuanya maksiat. Nggak usah ditanya dia maksiat apa. Matanya lengkap, telinganya lengkap, mulutnya lengkap, tangannya kemaluan, semuanya ada maksiatnya. Nggak ada yang nggak maksiat. Tapi malaikat ini kan SOP. Seperti malaikat itu tentara Allah. Tentara itu hitam putih. Mereka maunya ya sesuai SOP. Polisi sama lah ya. Tapi Allah mengatakan, tunggu. Kamu belum timbang yang satu. Kamu belum baca dan hisap satu bagian. Apa itu? Bagian dadanya. Maka Allah perintahkan malaikat bedah dadanya. Karena yang membedah malaikat kecepatannya cahaya. Sehingga membedah tidak terluka. Diambillah jantungnya. Dibuka, darahnya mengalirkan nama Allah. Allah, Allah, Allah. Itu baru nama Allah. Diambil jantung itu, ditaruh di satu timbangan, lalu semua maksiatnya ditimbang. Apa yang terjadi? Waladzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah lebih berat dari semuanya. Lebih besar dari semuanya. Jadi lafaz alif lam lam ha bukan tinta biasa, tapi itu tinta cahaya. Ditimbang semua maksiatnya kalah. Cuma itu harapan kita, ya. Karena kita tiap hari maksiat. Ustadz itu dosanya lebih gede, karena tahu kalau itu dosa. Kalau Gus Abdul Muhaimin juga ustadz kan, dia tahu, tenang aja, ya. Cak Huda itu tahu, tenang aja. Mereka itu lebih tahu. Tapi karena tahu cara tobatnya itu masalah juga. Pengen ngicip-ngicip kadang. Bener Kia ya. Baik. Kebaikannya hanya ada di kolbunya. Jadi ternyata orang ini maksiat, tapi di hatinya dia mengingkari maksiat itu. Dia melakukan kejahatan, tapi sebenarnya dia pengen baik. Cuma disalahfahami orang.
Begitulah terus. Sehingga malaikat melihat dia gergetan. Menggampar dia terus. Ya. Nah, inilah yang disebut yuhasibukum. Ada apa ayatnya? Yang lillahi ma fis samawati wal ard. Nah, yuhasib. Nah, siapa yang menghisab? Allah. Yang Allah hisab tuh yang di kolbu. Malaikat cuma hisab bagian zahir. Nah, kalau kita berpandangan seperti malaikat, ya begitu jadinya. Maka berpandangan seperti malaikat nggak cukup. Berpandangannya harus dengan nur ilahi. Orang-orang begini yang sanggup menerima nur Nabi Muhammad SAW. Karena kita mengurai bab tadi mengenai jantung. Nah, kebetulan di halaman 24 di sini, ya, kan biasanya baca-baca doang. Suaranya udah enak, nah, ceritanya lebih enak lagi. Ya, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja kita baca. فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ نَائٍ عَنِ الْأَوْطَانِ. Ketika suatu hari Sayyidina Muhammad kecil, jauh keluar main-main dari rumahnya. إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ. Tiba-tiba ada 3 sosok mendekatinya. كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ. Wajahnya seperti pelita dan purnama. Rembulan. Fantalaqas sibyan haraba. Melihat ada yang turun. Jadi turun dari langit. Makhluk. Riwayat yang sahihnya menyebutkan 2. Tapi di sini dipakai 3. Turun. Ada makhluk dari langit. Wajahnya seperti matahari dan bulan purnama. Fantalaqas sibyan. Melihat itu. Malaikat tadi turun. Itu anak-anak kabur. Fantalaq. Semuanya kabur. Coba kalau tiba-tiba ada sosok putih turun dari pohon, kabur nggak, Bu? Ya, padahal kiai loh. Duluan bilang kabur. Kurang sakti berarti. Wa waqafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muta'ajjiba. Semua orang lari, semua anak-anak lari. Nabi Muhammad cuma bengong lihat. Muta'ajjiba, ta'jub. Ta'jub itu bahasa Arab heran. Ini makhluk dari mana ya? Tapi nggak ada rasa takut. Nabi Muhammad tuh nggak penakut. Nah, ini modal awal nih ya. Kalau mau jadi pejuang, nggak boleh penakut. Ya. Saya diajarkan guru saya untuk tidak boleh takut. Maka kita pahit pun kita sampaikan. Jadi nanti Gus Imin kalau dengar kata pahit dari saya, telan aja. Ya, telan aja. Insya Allah jadi jamu. Fa'adja'uhu, lalu mereka sosok bertiga itu bersayap. Orang bersayap, berarti bukan orang dong. Tiba-tiba menidurkan sang Muhammad kecil. Apa yang dilakukan? Wa syaqqau batnahu syaqqal latifa. Lalu dibeleh kata orang Betawi. Benar Bu ya? Dibelek, sorry. Dari sini, dari bagian sini. Ini bagian kirinya kan ada jantung. Yang dulu kita kalau jatuh cinta, jatuh benci, itu deg-degan deh. Orang benci ketemu yang dibenci, deg-degan di sini. Orang cinta, jatuh cinta, deg-degannya di sini. Berdesir. Berdesir ketemu musuh dan kekasih itu mirip-mirip. Bedanya satu hot, satu sejuk. Itu aja bedanya. Itu pengalaman saya, maksudnya ketemu istri saya dulu. Ya. Summa akhraju qalba sayyidi waladi Adnan. Lalu mereka mengeluarkan jantung. Qalbu itu bahasa Arab artinya jantung. Jantung penghulu zuriat Adnan. Adnan ini cicitnya Sayyidina Ibrahim, cicitnya Sayyidina Ismail. Ya. Wa syarrahuhu bisikkinil ihsan. Lalu itu dibuka. Kalau jantung itu, jantung ayam kita buka itu namanya apa? Terus dibuka. Itu bahasa Arabnya syarrahu. Maka syarah itu bahasa Arab artinya mengurai. Dibuka, diurai satu-satu. Dicek semua lapisan kolbunya. Apakah ada titik hitam? Wa naza'u minhu hazza syaitan. Lalu dicopotlah, dikeluarin jika ada titik hitam.
Ternyata ada 2 titik. Bayangkan, kolbu Nabi Muhammad masih ada 2 titik. Kira-kira kolbu Ar-Razi gimana, Cak? Kolbu Wakil gimana nih? Saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu di kolbu saya ada berapa titik hitam tuh, banyak pastinya. Nah, ini pelajaran buat kita. Selevel baginda Nabi Muhammad SAW, ada noda hitam di kolbunya. Noda hitam itulah yang membuat orang keras, suka benci, suka suuzon, suka sinis. Nah, itu dia. Ini hati-hati. Setelah dibersihkan dengan air Zam-Zam, itu bukan air sebenarnya, tapi terlihat seperti air. Dia air tapi bukan dari alam ini. Zam-Zamnya bukan Zam-Zam alam ini, tapi Zam-Zam alam yang lain. Dibersihkan. Setelah bersih, wa mala'uhu, lalu diisi. Nah, ini yang jadi akan kita bawa pulang. Ya, ada 4. 1, bil hilmi. Tolong ini nanti diisi kolbunya dengan ini. Hilmi. Apa arti Hilmi? Ada nama suaminya Hilmi? Hah? Ada nama suaminya Hilmi? Nggak ada ya? Anggota Gus Imin ada yang namanya Hilmi? Ada. Biasanya orang-orang Aswaja tuh banyak namanya Hilmi. Karena suka baca ini. Bil Hilmi ya, kasih namanya Bil Hilmi. Hilm itu artinya kelembutan, kesantunan. Orang kasar ke dia nggak kasar. Orang bikin hoax tentang dia nggak balas pakai hoax, dia bahasa pakai hak. Nah, sudah korban hoax belum, Gus? Tiap hari. Selamat. Ya. Udah, Wakil. Pak Wakil udah? Waduh. Nah, itu hilm. Maka di depannya tidak ada huruf yang tiba-tiba. Huruf itu semuanya berkaitan. Alif lam mim. Kenapa tidak dalam mim? Ya, ada rahasianya semua. Ya. Itu puncak pengetahuan Quran ada di ilmu huruf. Ya. Wa mala'uhu bil hilmi. Maka orang-orang seperti kita, jika ingin mengikuti ruhaniah Rasulullah walaupun tidak bisa baca kitab, nggak apa-apa. Ambil yang pertama, hilm, santun. Santun yang paling dekat dulu ke pasangan. Ya, ke pasangan dulu yang pertama, lalu ke anak-anak, terus ke tetangga. Nah, sekarang kan ada tetangga online, ya kan? Bener ya? Namanya tetangga, ada yang nggak seneng, ada yang iri, ada yang dengki. Harus hilm. Kita harus santun. Kasih senyum terus lah, tapi jangan senyum sendirian. Senyum sendirian nanti, oh itu kayaknya kebanyakan cahayanya.